Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, dan sebagai seorang muslim kita sangat yakin kalimat alhamdulillah adalah kalimat syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta, dan dengan kalimat syukur ini semua kebutuhan kita akan dipenuhi dalam roda kehidupan di muka bumi ini. Maka tentu orang yang cerdas yang selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah di lisannya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kepadanya salam hormat, dan ini dijadikan ibadah untuk orang beriman dan dibalas satu kali salam hormat dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan sering kami ulangi, rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka setelah memuji dan memuji Allah, alhamdulillah, sangat wajar sebagai seorang muslim kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan bedah buku kita, beginilah mendidik, atau beginilah seharusnya mendidik anak. Panduan mendidik anak sejak masa kandungan hingga dewasa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita sudah sampai ke poin yang keempat tentang sumber dan pedoman pendidikan dalam Islam. Tentu kalau kita reviewkan dari poin yang pertama, yaitu Al-Quran Al-Karim. Bagaimana sudah kita jelaskan panjang lebar ayat-ayat, beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya menanamkan Al-Quran pada anak-anak dalam metode pendidikan. Jadi ada ayat-ayat yang mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan tentang utusan para nabi-nabi, turunnya kitab-kitab dari langit, adanya surga dan neraka, adanya kehidupan alam barzah. Semua ini adalah pedoman pendidikan, sehingga ada penanaman keimanan pada para pendidik kita atau anak didiknya. Kemudian yang kedua adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini juga tidak lepas. Ya. Setelah Al-Quran harusnya langsung diajarkan sunnah Nabi SAW, cara makan, berpakaian, berinteraksi, ya. Mau tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, semua punya adab dan tata krama dan ada doanya. Maka kita tanamkan itu, dan kata Nabi SAW, Allah inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah aku telah dikaruniai oleh Allah Al-Quran dan yang semisal dengannya, maksudnya adalah sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian sumber pendidikan yang ketiga, dan sudah kita jelaskan juga, masalah meniti jalan kaum salafus saleh. Jadi mencontohi bagaimana cara mereka mendidik anak-anak mereka. Di antara riwayat yang sudah kita bahas, saya mengingatkan kembali, adalah ada di halaman 164, kalian pegang buku, bagaimana Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berjalan di suatu jalan berpapasan dengan beberapa anak kecil yang sedang bermain. Ketika melihat Umar lewat, mereka lari berhamburan, kecuali satu anak, yaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Beliau kagum kepadanya lalu bertanya kepada anak tersebut, mengapa dia tidak lari seperti teman-temannya yang lain tentunya. Abdullah lalu menjawab, aku tidak merasa berdosa, kenapa harus lari darimu? Dan aku tidak takut kepadamu, kenapa harus minggir untuk melapangkan jalan untukmu? Dalam arti kata di sini, Umar bin Khattab tidak menghardik dan tidak malah memukul Abdullah bin Zubair yang menjawab seperti ini. Tapi setelah melihat ternyata anak ini jawabannya benar. Kalau dia tidak berdosa, kenapa harus dia pergi? Tidak perlu takut. Dan tidak boleh menanamkan rasa takut kepada anak-anak kalau memang mereka tidak bersalah. Maka ini juga sebuah pola atau contoh salafus saleh mendidik anak-anak. Dikatakan oleh beliau, perhatikanlah wahai saudaraku, bagaimana anak bisa bersikap tegas dan berani karena dia tetap di atas kebenaran. Ini pendidikan orang tua yang sangat bagus, dan bagaimana Umar juga sebagai pemimpin negara waktu itu, dia tidak sewenang-wenang karena dia pemimpin lalu kemudian dia main marahi anak kecil ini atau dipukul karena malah membantah dia gitu. Begitu juga Abdullah bin Umar pernah bertemu dengan seorang bocah yang sedang mengembala kambing. Lalu beliau berkata kepadanya, bisakah kau menjual 1 ekor kambing kepadaku? Lalu anak itu menjawab, ini bukan milikku. Beliau lalu berkata, katakan kepada pemiliknya bahwa kambing tersebut diterkam oleh serigala. Anak itu lalu menjawab, kalau begitu di manakah Allah? Ibnu Umar setelah itu mengulang-ulangi kalimat tersebut, di manakah Allah?
Jadi anak kecil ini justru ya, dengan pendidikan yang baik itu telah memberikan pelajaran kepada seorang tokoh sahabat pun atau ulama sahabat namanya Abdullah bin Umar. Jadi dia ingin menguji imannya anak ini. Kau jual saja kambingmu 1 ekor, saya beli. Tapi kan bukan milikku, kata anak itu. Kata Abdullah bin Umar, bilang saja sama majikanmu, kau diterkam oleh serigala, baru kau ambil uangnya. Dia bilang, kalau begitu di mana Allah? Dalam sebuah riwayat dikatakan anak ini sambil menangis mengucapkan kalimat tersebut. Maka Abdullah bin Umar pun radhiyallahu anhu ikut menangis pada saat itu dan bersyukur kepada Allah bagaimana keimanan dan ajaran Nabi SAW sampai ke sosok anak kecil seperti ini yang ada di padang pasir. Jadi teman-teman harus sadari itu ya, kalau anak-anak itu seperti lembaran kertas putih. Apa yang kita isi di situ, maka itulah yang akan menjadi lembaran hidupnya. Kalau kita biasakan selalu takut-takuti dari masih kecil, selalu salahkan, selalu penekanan, pukulan, maka dia tumbuh dalam kondisi seperti itu dan dia merasa inilah pola hidup. Maka dia pun hanya memukul orang, dia pun jahat sama orang. Dan dia juga akan menerapkan turun-temurun nanti pada istrinya, pada anak-anaknya, dan para cucunya, dan seterusnya. Maka kita harus hati-hati dalam masalah ini. Anak-anak bisa menjadi amal jariah yang sangat besar buat kita, atau malah bisa menjadi dosa yang besar juga buat kita. Ya, mungkin tergantung bagaimana kita mendidiknya. Selalu jujur Bapak Ibu sekalian kepada anak-anak apa adanya. Pernah Nabi SAW datang ke rumah seorang sahabat, suami istri kebetulan mereka lagi duduk dan punya anak kecil, mau pergi, mau keluar dari rumah. Ibunya karena merasa agak jauh, dia sulit langsung menjangkau anaknya, dia genggam tangannya sambil mengatakan, nak ambil ini. Maka Nabi SAW waktu itu langsung berkata kepada ibu tadi, kalau seandainya di tanganmu tidak ada apa yang kau niat untuk beri kepada dia, maksudnya tadi dia mau kasih kurma, mau kasih makanan, membujuk anaknya supaya jangan keluar, maka kau dicatat, ya sudah melakukan satu kedustaan. Jadi nggak boleh sama sekali. Nggak boleh takut-takuti anak-anak yang tidak perlu. Ya. Ini semua harus dihindari. Kemudian Sahal bin Sa'ad juga berkata bahwa ada seorang pemuda dari kaum Ansar yang hatinya tertimpa takut terhadap neraka. Maka dia menangis ketika mengingat api neraka hingga tangisan itu berhenti setelah sampai di rumahnya. Maka hal itu dituturkan kepada Nabi SAW. Kemudian beliau datang ke rumahnya. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau memeluk anak muda tersebut. Lalu dia jatuh dan meninggal. Maka Nabi SAW bersabda, uruslah teman kalian ini, karena perasaan takut berasal dari lubuk hatinya. Kalaupun ada takut yang kita mau tanamkan, takutnya hanya kepada Allah atau kepada sesuatu yang Allah suruh takut, seperti neraka misalnya, siksa kubur akibat dari dosa, ya, hukuman-hukuman Allah, itu yang positif. Jangan buat anak-anak takut kepada selain itu. Tidak boleh sama sekali. Kita pun sebagai orang tua bukan untuk ditakuti sama anak-anak, tapi dihormati, iya, dipatuhi, iya, tapi bukan ditakuti. Ada orang tua begitu, selalu ancamannya kepada anaknya, layangkan tangan, langsung dengan kata-kata kasar, sehingga kalau dia ada di rumah, seakan-akan neraka rumah itu. Anak-anaknya berharap ibu ayahnya tidak ada di rumah. Karena kalau di rumah maka selalu ancaman, selalu hardikan, tidak pernah diajak main. Ya. Maka sering dicuekin gitu ya. Kadang-kadang anak-anak itu bukan kadang-kadang, bahkan sering kali mereka itu membuat satu demo, tanda kutip di sini, di rumah, itu hanya karena dia berpikir orang tuanya nggak pernah perhatikan dia. Tapi ternyata dengan berbuat itu, orang tuanya akan perhatikan. Misal dia ajak bicara ibunya. Ibu ajak saya main, ibu begini, tapi ibunya cuekin, ayahnya cuekin. Kemudian dia coba melakukan sebuah demo, jatuhkan gelas misalnya. Itu dengan jatuhkan gelas, ibunya marah, ayahnya marah. Bagi anak itu bukan marah. Yang dia lihat, oh ternyata dengan jatuhin gelas, ibu ayah saya perhatikan. Maka dia lakukanlah selalu perbuatan itu. Jadi perbuatan-perbuatan negatif pun dari anak justru karena hanya ingin cari perhatian. Saya berapa kali ingin praktikin pada anak saya itu. Saya bedakan kapan dia bicara, kemudian saya dengarkan, dia nak kenapa? Sambil saya rangkul dia, saya pangku. Nabi SAW pernah membiarkan Hasan naik di paha beliau sampai ke dada beliau alaihissalam. Maka saya biarkan, saya hadapi. Lalu saya dengarkan, dia gembira. Dan dia merasa ada respon. Pernah juga saya coba praktikin, dia lagi ngomong, saya cuekin. Saya mau tahu, betul nggak efeknya? Nanti betul. Dia ajak ngomong, saya bilang, udah, apa? Saya coba alihkan dia. Nanti dia pergi satu tempat, pasti dia lakukan demo itu. Mungkin pintu dibanting, mungkin ada sesuatu, mungkin dia ganggu adiknya. Ternyata hanya itu. Dia tahu,
Dengan dia buat itu, kita akan punya respon. Nah, respon ini yang mereka butuhkan sebenarnya. Respon-respon ini yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut. Maka kita harus tahu masalah ini. Nah, Rasulullah SAW ajarkan di riwayat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, pada saat Nabi SAW dapat seorang anak muda yang sangat takut kepada Allah, justru Nabi datang dan merangkulnya, mendukungnya. Kami punya seorang kerabat pernah terjadi, itu anaknya suka sekali puasa, masih muda, umur 14 tahun, ketemu dengan seorang pamannya, kemudian pamannya puasa, terus ditanya kenapa puasa, paman menjelaskan sama pamannya, jadi anak ini mulai puasa. Rupanya ibunya ini jarang puasa sunnah. Jadi dia lihat anaknya puasa, dia malah menjadi penggoda. Kenapa puasa nak? Nanti kau tidak tahan, nanti begini dan begitu. Jadi terbawa perasaan. Bahkan kadang-kadang dipaksa anaknya untuk buka puasa. Ini keliru. Justru dia rangkul anak itu. Oh Masya Allah udah bisa puasa. Atau dia coba untuk ikut bersama anaknya. Gitu kan? Minimal dukungan positif. Kalau dia dukung perbuatan baik, dia akan panen pahala bersama anaknya. Jangan malah kita jadi penggoda. Ada banyak anak-anak muda mau hadir di pengajian, dilarang sama orang tuanya. Kenapa dilarang? Padahal begitu dia pulang sejam 2 jam dengan pengajian, berubah jadi lebih baik, lebih bakti sama orang tuanya. Kalau majelis ilmu itu benar, pasti kita berubah dalam kondisi membawa ilmu dan iman. Pasti jadi lebih baik dari sebelumnya. Lebih bakti sama orang tua, para istri lebih baik pada suaminya, suami juga jadi lebih sayang sama istri anak-anaknya, karena ilmu agama memang mengajarkan itu. Gitu. Jangan dihalangi. Anak-anak muda banyak mau menikah, dilarang sama orang tuanya. Kenapa dilarang? Karena belum sarjana. Ini sulit. Kalau mau dihubungkan selalu dengan sarjana. Kalau anak kita tidak lulus kecuali 5 tahun lagi, syahwatnya sudah nggak bisa dibendung, terjadilah perzinahan. Kita sebagai orang tua egois. Kita sudah punya pasangan, dia tidak, gitu ya. Karena saya bahasakan, jangan hubungkan antara ibadah dengan prestasi dunia. Nggak ada hubungannya itu. Punya kerjaan baru nikah, kan hubungannya sama sekali. Orang tanggung jawabnya suami pada saat dia nikah, akhi dan ukhti, adalah memberi makan istrinya hari itu. Hari itu saja. Yang udah dia kerja, dia dapat 10.000 beli 1 bungkus nasi uduk, ya makan berdua sama istrinya. Itu kewajiban dia. Besok bukan kewajiban dia, kecuali dia masih hidup. Dia masih hidup, kewajibannya lagi kasih makan besok. Kalau sudah mati, gugur kewajibannya kan. Jadi bukan berarti orang harus punya harta sekian miliar baru menikah. Ada banyak orang tua egois gitu. Anaknya bahkan sudah sarjana, mau nikah ayah ibu. Tunggu dulu, kerja dulu. Cari kerjaan, 2 tahun. 2 tahun ini, 700 hari lebih dia harus kontrol syahwatnya. Syahwat anak-anak muda beda dengan orang tua. Gitu kan? Maka tidak boleh kita egois ini. Jangan sampai malah kita menjadi penyebab anak-anak kita jauh dari agama. Gitu kan? Dan banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah itu. Kemudian juga diangkat oleh penulis kisah Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Walid ibn Ubadah, dia berkata, aku menemui bapakku Ubadah ketika beliau sedang sakit dan aku menganggap beliau hendak wafat. Maka aku berkata, wahai anak, wahai bapakku, bersungguh-sungguhlah memberi wasiat kepadaku. Jadi ini anak sering dinasihati oleh ayahnya. Karena dia selalu dinasihatin yang baik, maka anak ini merasa manfaat nasihat dari ayahnya. Waktu ayahnya sudah mau mati pun dia datang, ayah, sungguh-sungguhlah berikan aku wasiat. Aku anggap ini wasiat terakhir, jangan sampai Anda meninggal gitu. Lalu beliau berkata, Ubadah ini berkata radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang dudukkanlah aku. Setelah didudukkan lalu beliau berkata, wahai anakku, kalian tidak akan merasakan manisnya keimanan dan ma'rifat kepada Allah, maksudnya mengenal Allah, sebelum beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Wasiat pertama, semua yang kau alami, kau suka atau tidak suka, yakin itu ada hikmah Allah di situ. Baru kau bisa rasakan kenikmatan iman. Jadi jangan protes. Ini kok mendung hujan ya? Allah punya hikmah di situ. Ini kok kenapa panas ya? Allah punya hikmah di situ. Kemarin subhanallah pada saat haji, kan umumnya haji itu musim panas ya. Panas kan. Kemarin dengan hikmah Allah sempat hujan sih. Itu luar biasa. Tetapi umumnya musim haji itu pasti panas. Saya pribadi sering bertanya-tanya, ini panas benar ya jemaah haji, Masya Allah, bagaimana mereka bersabar. Mudah-mudahan ada ekstra pahala. Tapi saya tiba-tiba dapat jawaban sendiri teman-teman. Saya jalan dengan seorang jemaah lalu saya bilang, pada saat itu ada orang yang sakit bersin, flu, ada orang yang macam-macam. Ya. Banyak penyakit, maka orang banyak pakai masker kan, cepat sekali menyebar. Penyakit-penyakit yang umumnya flu, demam dan seterusnya, batuk-batuk. Terus saya bilang sama seorang jemaah, subhanallah ya, kalau seandainya musim hujan atau musim haji itu hujan, mungkin lebih banyak orang sakit.
Tapi karena cuaca panas begini, bakteri banyak yang mati. Ya. Hikmah Allah SWT. Sekian juta orang pergi haji, ini bisa sakit semua. Maka yang jadi korban sakit tidak banyak. Sekian persen dari jemaah haji. Pasti ada hikmahnya. Allah SWT semua menciptakan dengan hikmah. Maka yang paling utama menurut Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, yang bisa membuat kau rasakan kenikmatan iman, kau akan tentram dan selalu mengejar rahmat Allah, itu adalah kau terima dulu takdir baik dan takdir buruk. Kau suka tidak suka, kau yakin itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan, aku berkata wahai bapak, anak itu berkata wahai bapakku, bagaimana aku bisa membedakan antara takdir yang baik dan buruk? Beliau berkata, ketahuilah bahwa usahamu bukan menjadi penyebab apa yang menimpamu, dan apa yang menimpamu bukan karena usahamu. Maksudnya adalah kalau takdir Allah sudah datang, pasti kau akan kena. Upaya yang kau kerjakan itu hanya ikhtiar saja. Selebihnya itu memang Allah sudah takdirkan. Jadi kau sepenuhnya menerima itu dengan meyakini keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepadanya, tulislah. Maka pena menulis semua apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Wahai anakku, bila kau meninggal tidak di atas hal itu, maka kau akan masuk neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentunya. Maka penulis mengatakan, wahai para pendidik, ajarkanlah kepada anakmu perjalanan hidup para generasi salaf, baik yang berkaitan dengan manhaj, metode, akidah, keyakinan, maupun jalan hidup mereka, agar anak-anakmu faham betul bagaimana hakikat Islam dan pemeluknya, sehingga mereka mencintai dan meniru gaya hidup generasi salafus saleh. Sebagian ulama salaf mengatakan dalam sebuah syair, kau mencintai orang-orang soleh agar kamu termasuk golongan mereka. Karena mencintai satu kaum akan masuk ke dalam kelompoknya. Maksudnya di sini awal potongan syair, selalu buat anak-anakmu cinta dengan para ahli ibadah. Mereka lah yang menjadi idolanya, sehingga mereka selalu menjadikan atau mirip dengan mereka nantinya, para penghafal Quran, imam masjid haram, para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh. Kamu membenci orang yang perdagangannya berupa maksiat, semoga Allah melindungi dari barang dagangan itu. Artinya, buat dirimu tidak suka dengan orang-orang yang berbuat dosa, jangan berteman sama mereka. Karena kalau kau suka, nanti kau akan terjerumus bersama mereka. Dan itu tanamkan juga pada anak-anakmu, sehingga mereka tumbuh besar tidak suka dengan kemaksiatan itu. Saya sudah sering ulang itu ya, teman-teman. Anak-anak kita yang masih kecil, biasakan hadir majelis ilmu. Yang perempuan biasakan pakai jilbab dari kecil, ya. Terus sering saya kasih contoh-contoh dari awal bahasan kita ya. Biarkan mereka mencintai busana muslimnya, biarkan mereka mencintai Al-Quran, sirah-sirah atau sejarah Nabi, sejarah para sahabat, ya. Sehingga tertanam itu. Kita akan masuk itu semua review ya, mengingatkan kembali apa yang kita pelajari sebelumnya. Itu terakhir yang saya bahas. Kita sekarang masuk ke lanjutannya. Semoga Allah berkahi. Sumber yang keempat, ilmu dan ulama. Ilmu dan ulama. Teman-teman sekalian, meraih dan mencari ilmu itu adalah amal yang besar sekali di sisi Allah. Bapak Ibu tinggalkan rumah hadir di majelis ilmu seperti ini, itu karunia Allah luar biasa besar. Banyak sekali keutamaannya. Ilmu akan menjaga kita. Beda dengan harta yang kita sibuk menjaganya. Kita kalau sudah berilmu teman-teman, maka kita selalu terkontrol seperti bodyguard. Mau makan, mau minum, mau berteman, bergaul, mau apa saja, ilmu akan ingatkan. Ini boleh, ini nggak boleh. Dia pengawas kita. Ilmu itu cahaya dalam kehidupan. Kita jadi tahu mana boleh, mana tidak boleh. Bahkan kalau kita sudah sempat melanggar, dengan ilmu kita tahu bagaimana kembali ke jalan yang benar. Ilmu itu sangat besar manfaatnya. Dan yang luar biasa, sebanyak apapun ilmu kita pelajari, tidak akan pernah mengambil ruang di tubuh kita. Kalau seandainya kita belajar ilmu teman-teman, misalnya satu kali majelis begini 1 jam, kepala kita jadi besar 2 kali lipat. Bisa. Ukuran begini jadi besar. 3 kali belajar ilmu jadi lebih besar. 10 kali sudah nggak nampung kepala kita di satu ruangan. Mungkin wajar orang tidak belajar. Ini enggak. Kita tinggal dengar dan dia tertampung di memori kita luar biasa. Biar tiap hari kita belajar 24 jam sampai kita mati, nggak bakal habis ilmu itu. Dan tidak akan ambil apapun porsi di tubuh kita.
Nggak ada tempatnya. Kecil sekali masuk. Dan dia berbekas. Sekali kita belajar, dia akan terus bersama kita ilmu itu. Sekali Bapak Ibu dengar begini, oh iya. Walaupun kita belum terapkan, kita sudah tahu, oh pernah saya dengarkan. Ilmu bermanfaat. Itu dari sisi kehidupan kita. Belum keutamaannya. Keutamaannya banyak sekali. Yang kita bahas pada siang ini, insya Allah pagi menjelang siang ini, tentang masalah keutamaan ilmu itu. Dan bagaimana meraih ilmu dari para ulama. Orang-orang yang kompeten di bidangnya. Dan bukan juga kita belajar ilmu dari sembarangan orang. Kita belajar dari orang-orang yang kompeten di bidangnya, yang memang dia kuasai itu, dia punya dalil-dalil yang jelas. Nah, terlalu banyak juga orang yang bergelar-gelar ustaz, kemudian memang tidak memiliki background agama, ya, atau tidak memiliki ilmu yang cukup. Ya. Kata beliau penulis di sini, di antara sumber materi pendidikan adalah ilmu dan ulama. Berteman dengan para ulama dan hadir dalam majelis mereka. Sebagaimana ditegaskan oleh ulama salaf tentang keutamaan ilmu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, belajarlah sebab mencari ilmu adalah suatu kebaikan. Maksudnya pahala, kamu dapat pahala. Dan bagian dari ibadah. Serta mendakwakannya kepada orang lain merupakan bagian takarrub. Pendekatan diri kepada Allah. Kita belajar pahala. Ajarkan ke orang lain pahala juga. Jadi, ilmu merupakan menara jalan para calon penghuni surga. Kita kalau belajar ilmu, kita seperti punya kendaraan untuk menuju ke surga. Teman dikala kesepian, para ahli ilmu, biar lagi sendirian, maka dia akan sibuk dengan ilmunya. Mulai dia baca buku lagi, mulai lagi dia bedah ini, bedah itu. Imam Ahmad rahimahullah pernah tidak sholat malam satu malam, karena dia rutin sholat tahajud. Tidak sholat malam karena dia sedang memikirkan satu hadis, dia ingin mengeluarkan dari satu hadis itu sekian banyak manfaat. Dia duduk konsentrasi, oh ini manfaatnya, ini manfaatnya, ini manfaatnya, ini manfaatnya. Terus waktu ditanya, kenapa anda tidak sholat malam? Maka beliau mengatakan karena saya sedang sibuk dengan ilmu semalam dan menuntut ilmu lebih mulia daripada sholat malam. Kalau ada ilmu, dia bisa memberikan kita jawaban. Bahkan dikala kita kesepian pun sendirian ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menulis buku mulia, ada buku yang beliau tulis Zadul Ma'ad, itu hanya di perjalanan musim haji teman-teman. Itu kalau nggak salah 5 jilid buku itu, kitab itu. Dan sampai hari ini setelah beliau meninggal jadi rujukan umat Islam. Perjalanan musim haji saja. Jadi lagi sendirian waktu lowong, dia orang-orang yang punya ilmu akan pakai hal-hal yang bermanfaat. Kalau kita tidak punya ilmu agama, kita jadi tidak tahu ini banyak waktu lowong nih, nggak tahu mau buat apa. Orang punya ilmu bisa berzikir, bisa berdoa, bisa mengulangi ilmu yang pernah dia pelajari, bisa menambah ilmu itu dengan membaca ataupun menulis dan segala macam. Makanya beliau mengatakan ini sahabat Nabi yang mulia, Mu'adz bin Jabal ini adalah dai-nya Nabi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ilmu merupakan menara jalan para calon penghuni surga, teman di kala kesepian, pendamping dalam pengasingan. Kalau kita lagi safar, pergi sendirian pun, maka dia pendamping paling utama ilmu. Teman bersanding di kala berduaan. Yang paling baik maksudnya yang menjadi teman kita adalah ilmu. Walaupun kita lagi sendiri. Petunjuk pada saat bahagia dan gundah. Kita lagi bahagia, oh ilmu mengatakan bersyukurlah. Kita lagi ada masalah, ilmu mengatakan bersabarlah. Lalu kita teringatlah apa yang pernah kita dengar dalam majelis ilmu tersebut. Oh ternyata ada salafus saleh yang pernah begini. Oh ternyata ada hadis begini, ada ayat begitu. Jadi kita berkecamuk di benak kita dengan ilmu itu. Ya. Dan juga penjaga ketika sepi. Serta senjata ampuh untuk melawan musuh. Ya. Kalau kita punya ilmu agama, kita akan sangat kuat untuk bisa menghadapi musuh. Walaupun fisik kita kurang. Karena yang membuat orang dia bisa terdorong untuk mati syahid adalah ilmu. Kalau tidak ada ilmu percuma. Biar badannya kekar, nggak bakal berani mati. Tapi dengan ilmu dia bisa mengejar surga. Kata beliau lanjutannya, Allah mengangkat satu kaum dengan ilmu tersebut hingga menjadi panutan dan perbuatan mereka diikuti. Kita kalau belajar ilmu dan kita praktisi, ya. Kalau Bapak Ibu cuma belajar ilmu tidak mengajarkan, maka itu kurang efeknya. Tetapi kalau kita praktekkan, kalau kita ajarkan, maka itu akan sangat besar manfaatnya. Dan akan ada efek kepada orang. Makanya banyak sekali pengajar kan, tidak kurang pengajar kita di Indonesia. Masya Allah banyak sekali.
Tapi siapa di antara mereka yang berpengaruh? Pengaruh itu hanya satu resepnya. Dia harus menjadi praktis. Bapak Ibu sholat malam lah. Memang dia harus sholat malam dulu. Baru berefek. Karena dalil tentang sholat malam sama saja. Gitu kan? Bersedekahlah. Dia harus sedekah dulu. Baru bisa berefek kepada orang. Biar retorikanya bagus. Biar penampilannya juga bagus. Tapi kalau dia bukan praktisi, nggak akan ada keberkahan terhadap ilmu tersebut. Makanya kata beliau di sini, Allah mengangkat satu kaum dengan ilmu tersebut hingga menjadi panutan dan perbuatan mereka diikuti. Sampai-sampai kadang-kadang orang kalau punya ilmu itu, biar dia tidak ucapkan apa yang dia lakukan, orang contohi. Cara jalannya dicontohi, berpakaiannya orang contohi, orang jadikan sebagai contoh. Karena sikap yang dia lakukan itu sesuai dengan perintah agama, maka orang jadikan sebagai contoh. Allah berkahi di situ. Sendiri kata beliau, ilmu adalah sumber kehidupan hati dari kebodohan. Semua orang bodoh jadi pintar dengan belajar, karena tidak ada orang lahir dalam keadaan pintar. Lampu penerang bagi jalan hidup dari kegelapan. Pada saat kita tidak tahu harus berbuat apa, ilmu datang memandu kita untuk itu. Dan sumber kekuatan tubuh dari kelemahan. Walaupun orang sakit parah, kalau dia punya ilmu, bisa jadi sumber kekuatan buat dia. Oh, ini kan pembersihan dosa buat saya. Allah lagi menguji saya. Maka bisa sembuh dengan Allah SWT, dengan berdoa kepada Allah SWT. Ilmu memandu semua untuk itu. Serta sebagai pengantar seorang hamba menuju pintu gerbang kemuliaan di dunia dan di akhirat. Jadi artinya, orang kalau berilmu itu dihormati di dunia. Di akhirat juga punya derajat yang tinggi. Biar tampan, biar cantik. Kalau kita ngomong bodoh orangnya, jatuh di mata kita. Biar orang itu biasa secara fisik, tapi kalau cerdas, pintar, kita kagum. Jadi, apalagi kalau Allah sudah gabungkan pada dia. Allah berikan kelebihan fisik, kelebihan harta, punya kepintaran, luar biasa. Dan kita bisa lakukan semua itu. Karena kita semua punya potensi yang sama. Semua waktu kita 24 jam kan. Semua kita punya dua mata, punya dua telinga, punya dua tangan. Kita punya potensi yang sama. Tinggal siapa yang mau belajar dengan benar, lalu dia praktikkan dan dia ajarkan. Allah akan berkahi dengan izinnya. Berpikir tentang ilmu, kata ini masih lanjutan nasihat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, berpikir tentang ilmu sama dengan puasa. Nanti merenungi ilmu itu, bagaimana saya terapkan, apa hikmahnya, ya, bagaimana saya mengajarkannya, itu sama pahalanya dengan berpuasa. Mudzakarah sama dengan qiyamul lail. Mudzakarah itu artinya mempelajari dan mengulangi apa yang pernah dia pelajari. Sama pahalanya dengan sholat malam. Maka ilmu sebagai sarana untuk menyambung silaturahim dan juga untuk mengenal halal dan haram. Ilmu luas sekali maknanya, gitu kan? Jadi dengan ilmu kita jadi lanjutkan hubungan silaturahim. Orang tidak berilmu teman-teman, kalau Allah bukakan sedikit dia harta, maka yang sering terjadi putus silaturahim. Ada kerabatnya miskin, ini orang miskin gak usah saya temani. Bahkan saudaranya nggak dijenguk kalau sakit, nggak dibantu kalau susah. Orang tuanya pun dia nggak mau bakti. Anda punya ilmu, tapi kalau orang punya ilmu, dia makin diluaskan rezekinya, makin dekat dengan kerabat, makin banyak bantuannya, makin bakti sama orang tuanya. Nah, ilmu bermanfaat buat dia. Ilmu mengawasi itu. Dan yang paling penting adalah ilmu mengajarkan kita mana yang boleh dan tidak boleh yang telah diperintahkan oleh Allah, hukum halal dan haram, sehingga kita jadi mudah untuk masuk ke dalam surga. Itu wasiat sahabat Nabi yang mulia Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu tentang keutamaan ilmu. Suruh belajarlah. Makanya saya pernah berbagi teman-teman sekalian, jadikan simbol hidup kita, tidak ada hari kecuali ilmu. Jangan lewatkan satu hari Bapak Ibu tidak dengar ceramah. Dengar tausiah. Tentu dari sumber yang benar. Kalau Allah, kalau Rasul, bisa tentang orang-orang saleh. Karena itu bagus sekali. Bekasnya ada. Saya yakin Bapak Ibu hadir begini dengan sebelum hadir akan beda rasa imannya. Ya, benar kan? Kalau ilmu, majelis ilmu tidak membawa kita kepada tambahan iman, lebih dekat kepada Allah, lebih termotivasi beribadah, lebih takut berbuat dosa, nggak usah hadir. Berarti majelisnya nggak benar gitu. Ilmu itu pasti akan berefek kalau memang dia benar. Dia akan membawa kita kepada perubahan, gitu kan? Itu efek ilmu dan dijaga itu. Jangan bilang, kenapa saya begini ya? Kok saya jadi takut? Justru efek ilmu. Sangat baik. Selanjutnya penulis mengatakan, penyair pernah berkata, wahai pemuda, belajarlah
selagi kayu masih basah, tanah masih gempur, serta tabiat masih gampang menerima. Ini maknanya dalam sekali ya. Dia mengatakan, wahai pemuda, mumpung kau muda, energimu masih kuat, matamu masih terang, otakmu masih encer lah ya. Biasa bahasa kita begitu di Indonesia. Selagi kayu masih basah, ya kau ini masih bisa menerima itu. Tanah masih gempur, badanmu masih subur, masih sehat kamu itu. Dan tabiat masih gampang untuk berubah. Kau masih bisa berubah dari orang yang keras menjadi orang lembut, orang yang pelit jadi dermawan, masih bisa berubah. Karena orang kalau sudah tua, terbawa dengan tabiat buruk, susah sekali untuk diubah. Nah, dia sudah kental dengan itu. Sampai ada penyair lain memberikan gambaran, pohon itu, kalau baru ditanam masih lentur, masih bisa kita bentuk pohon itu. Ya, biasanya kalau dia agak bengkok, kita tarik sedikit, taruh penyanggah dari bambu, kan dia bisa lurus, kan? Masih mudah. Kok daunnya mulai ini kita potong, kita rapiin, masih bisa kan? Tapi kalau dia sudah jadi pohon yang besar, beringin, yang keras, bengkok, nggak bisa dia apa-apa. Jalannya cuma dibiarkan atau dibunuh pohon itu, dipotong, mati, kan itu. Maka mumpung masih muda, ayo. Sampai Urwah bin Zubair rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur dengan keilmuannya dan keimanannya, hidupnya semua ilmu. Waktu ditanya angan-angannya, dia mengatakan, saya berharap Allah berikan saya ilmu agama sehingga saya jadi ulama dan mengajarkan muslimin. Beliau mengatakan dalam satu nasihatnya, tidak ada orang yang paling aku benci dan aku anggap buruk dibandingkan orang tua yang bodoh dengan ilmu agamanya. Mana dia dari masa mudanya? Sudah tua sholat aja nggak tahu, gimana? Dan dia akan dihisab sama Allah SWT. Makanya dari muda belajar gitu. Tentu orang tua juga kita berharap kalaupun sudah masih hidup, Allah masih berikan kesempatan, ya dia juga hadir. Tidak ada kata terlambat, tapi musim dari masa muda harus dimaksimalkan. Saya pernah temukan ada salah satu kerabat sudah meninggal rahimahullah. Nanti umurnya sudah hampir 70 tahun. Baru dia bilang, saya ingin membaca serial sahabat dan saya mau menulis buku itu. Sampai ditegur oleh ponakannya sendiri. Kira-kira paman kapan nulisnya? Mata sudah mulai rabun, kekuatan sudah mulai berkurang, jalan ke perpustakaan pun kumpulin data-data tidak mudah. Mana masa mudanya yang 60 tahun, 50 tahun yang lalu ya. Dipakai untuk apa saja? Nongkrong-nongkrong, buang waktu kosong, untuk apa? Apa aja teman-teman. Harus Bapak Ibu gelisah ya, kalau duduk tidak ada kegiatan. Harus gelisah. Buat diri kita gelisah. Apanya? Habis buat satu amal soleh apa lagi nih? Gitu. Karena kita teman-teman tidak butuh meluangkan waktu khusus untuk melawan atau meninggalkan maksiat. Tidak usah. Maksiat lupain aja sudah. Sibukkan diri dengan amal soleh, kita akan tinggalkan itu. Kita kalau sibuk dari majelis ilmu ke majelis ilmu, dari sholat ke sholat, dari zikir ke doa segala macam, nggak ada kesempatan buat dosa kan? Syaitan itu hanya mencuri kesempatan di waktu kita lagi santai-santai. Jangan buang itu waktu santai. Duduk nongkrong omong kosong nggak ada. Duduk pun teman-teman, duduk dengan orang-orang yang saleh, bicara hal yang bermanfaat, pendidikan anak, bisnis kan. Makanya cari teman-teman juga yang lebih baik daripada kita. Sudah sering saya berbagi. Saya pribadi teman-teman, saya nggak mau berteman sama orang bodoh. Bukan sombong, saya kenal mereka. Tapi saya mau orang lebih pintar daripada saya supaya saya dapat manfaat. Gitu kan? Jadi kalau mereka ngomong, oh kita baru tahu, oh iya ya, baru tahu. Karena mereka luas sekali ilmunya kan gitu. Kalau kita ngomong sama orang yang bodoh, maka kadang-kadang subhanallah ada orang cuma ngomongin motor lewat. Motor lewat itu dibicarakan 1 jam. Manfaat ngomong motor 1 jam. Punya orang sudah lewat. Mereknya lah inilah. Apa manfaatnya? Coba tanya. Manfaatnya nggak ada manfaatnya sama sekali. Kalau dia lihat motor, muncul idenya buat motor, itu oke lah. Cuma bicarakan motornya orang. Nanti lewat lagi mobilnya orang, bicara lagi masalah itu. Nah, pernah saya duduk dalam satu majelis gitu. Ada orang-orang bicara masalah merek mobil mungkin 2 jam. Merek mobil. Mobil yang lebih bagus. Ya akhi, pilih mobil satu, kalau kau sudah punya uang, beli. Sudah selesai, sudah dengan kemampuan. Untuk apa habisin waktu di situ? Bicara 2 jam masalah merek mobil, lebih baik baca buku 2 jam, habis 1 buku. Jadi alihkan kepada hal yang bermanfaat, gitu kan? Kemudian beliau mengatakan di potongan syair selanjutnya, ketahuilah, tidak ada manusia yang dilahirkan dalam keadaan pandai. Kita semua pasti bodoh, awal tidak tahu. Diajar cara makan, cara jalan, cara ngomong, kan begitu. Dari awal kita tidak tahu semua. Naik sepeda, naik motor, pelan-pelan diajarkan menulis, diajarkan ini dan itu.
Kita terus belajar sampai kita meninggal dunia. Dan orang yang berilmu tidak seperti orang yang bodoh. Orang yang mau belajar terus pasti beda. Tidak mungkin. Pasti teman-teman orang berilmu itu dihormati di mata manusia. Pasti. Orang begitu ngomong, oh orang punya ilmu. Orang hormati langsung. Di dunia dimuliakan, di akhirat dimuliakan. Kenapa nggak mau berilmu ini? Dan tidak sulitnya. Yang penting mulai dulu, belajar. Kita pasti bertahap teman-teman. Hari ini kita belajar, besok kita belajar, besok belajar. 1 tahun kemudian pasti ada perubahan dong. Gak mungkin gak berubah. Gak mungkin kita seperti tahun lalu karena kita sudah belajar. Pasti beda gitu kan. Lanjutan syair ini beliau mengatakan, sungguh tokoh umat akan menjadi kecil dan rendah bila dia tidak punya ilmu ketika dia berkumpul dengan umat manusia. Siapapun, walaupun dia punya kedudukan, ayah orang tuanya terkenal kaya, begitu dia ngomong, gak ada isi omongannya, kosong, maka orang akan anggap dia jatuh. Orang miskin, begitu ngomong, suaranya lantang, berisi ilmu yang padat, orang hormat. Ya. Ada satu ulama tabi'in teman-teman namanya Iyas Al-Muzani, rahimahullah. Dari kecil orang tuanya selalu hadirkan di majelis ilmu. Umur 17 tahun saja teman-teman, 17 tahun. Hampir tiap hari banyak tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua bertanya hukum sama dia. Karena kalau dia ngomong jelas sekali, hukumnya nggak boleh. Dalilnya ini, Allah beriman, Rasulullah bersabda, ilmunya luas sekali. Karena selalu ayahnya bawa dia pindah dari ulama ini ke ulama ini ke ulama. Jadi dia cuma dengar kebaikan terus. Satu waktu pernah dia jalan teman-teman, dia jalan waktu itu khalifah datang ke tempatnya ke wilayah Irak. Dia jalan umur 17 tahun. Di kiri kanannya ini ada 2 orang kanan, 2 orang kiri. Ini terkenal tokoh-tokoh masyarakat, orang tua, dituakan gitu ya. Maka kata khalifah, sungguh buruk benar orang-orang tua ini. Tidak ada orang lain yang dia bisa taruh di tengah-tengah yang lebih tua, gitu kan? Maka khalifah ingin menguji si Iyas ini, 17 tahun ini. Sambil dia berkata kalimat itu, lalu khalifah mengatakan, berapa umurmu wahai anak muda? Jawabannya, karena dia cerdasnya, dia jawab dengan ilmu. Dia mengatakan apa? Umurku wahai Amir Mu'minin seperti umurnya Usama bin Zaid pada saat Nabi SAW jadikan pemimpin perang, sementara di pasukan ada Abu Bakar dan Umar. Loh, jawabannya luar biasa. Paham maksudnya ini? Paham gak ini? Jangan iya saja. Ada sahabat Nabi namanya Usama bin Zaid. Usama ini ayahnya dia namanya Zaid bin Haritha. Ini adalah anak angkatnya Nabi dulu. Zaid bin Haritha. Usama ini anaknya, dan Nabi SAW sangat cinta sama Usama ini. Dari kecil itu tinggal sama Nabi, di rumah Nabi. Jadi dididik di rumah kenabian. Jadi dia masih belasan tahun sudah jadi ulama sahabat. Satu waktu Nabi SAW pernah bentuk pasukan waktu beliau mau meninggal. Itu Usama bin Zaid 17 tahun. Di dalam pasukan itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Sahabat-sahabat Nabi yang senior. Dia jadi pemimpinnya nih anak muda. Maka waktu itu orang sempat ragu. Bisa nggak Usama ini? Gitu. Padahal di dalam pasukan ada yang besar, tapi ini pilihan Nabi SAW. Abu Bakar lalu mengatakan, Rasulullah tidak akan memilih dia kecuali memang dia ahlinya. Betul, pasukan itu pergi, pulang, tidak ada satupun korban. Pulang, pergi dan pulang, tidak ada satupun korban, berhasil dalam misi itu. Maka Iyas Al-Muzani jawab khalifah. Karena kan seakan-akan khalifah bilang, masa sih anak muda ini yang dijadikan pemimpin, di sebelah kiri kanannya orang-orang tua. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, umurku seperti Usama bin Zaid pada saat diutus menjadi pemimpin pasukan, di pasukannya ada Abu Bakar sama Umar. Khalifah senyum, paham gitu kan. Ternyata maksud dia, walaupun sebelah kiri kanan saya orang tua, tapi saya juga pintar loh. Gitu. Itu luar biasa. Ini Iyas Al-Muzani sampai jadi, teman-teman baca ya, tulis di Google artikel tentang Iyas Al-Muzani. Ada ceramah saya itu juga tentang beliau. Insya Allah saya akan susun ceramah khusus cukup panjang tentang beliau nanti. Karena ini simbol kecerdasan dalam Islam. Cerdas sekali orang ini. Luar biasa gitu. Beliau pernah punya masalah sama orang lebih tua. Ada orang tua punya masalah. Tidak tahu masalahnya apa. Tidak disebut karena dia ada masalah. Sampai masuk ke pengadilan. Lalu kemudian mulailah Iyas Al-Muzani ini berbicara. Untuk dikasih kesempatan sama hakim. Lalu dia mengatakan, waktu hakim tanya orang tua itu, bagi apa masalah? Dia bilang, tadi anak ini begini-begini. Ditanya Iyas. Iyas mengatakan, tapi begini-begini. Rupanya karena Iyas selalu membantah, kata hakim, wahai anak kecil, jangan kau angkat suaramu dalam majelis ini, gitu kan? Kata dia, subhanallah, kalau bukan saya yang bicara, lalu siapa yang akan menjelaskan? Kata Iyas Al-Muzani, umurnya waktu itu masih 15 tahun, lebih muda dari yang tadi. Maka kata hakim, kau benar. Akhirnya memang benar, anak ini cerdas gitu, dia menjawab. Dia waktu sudah mulai dewasa teman-teman, dia diangkat menjadi hakim. Karena sangat cerdas oleh khalifah diangkat jadi hakim. Maka
waktu mau jadi hakim, dia sama temannya, kebetulan sama temannya ini ditunjuk oleh Amir Mukminin. Jadi kebetulan mereka di Irak, Amir Mukminin di Syam. Waktu itu di kerajaan Umayyah ya. Maka ditulislah surat kepada gubernur Irak pada saat itu, coba panggil Iyas Al-Muzani dan panggil satu lagi, saya lupa Muhammad siapa gitu namanya. Ini dua orang dianggap orang cerdas di tengah Muslim. Angkat mereka jadi hakim, salah satunya. Maka gubernur panggil. Lalu dua orang ini rupanya dua-duanya nolak, nggak mau jadi hakim. Karena mereka punya ilmu agama, tahu hakim ini salah menghadiri orang, urusannya hari kiamat, pahala kita habis dipanen. Nggak mau mereka. Nggak seperti zaman kita sekarang, kita tidak punya ilmu agama, malah sogok-sogokan, bayar segala macam, mau cari jabatan gitu kan. Saya tidak bicara individu ya, global. Jangan dipelintir lagi ceramah ini. Maka teman-teman sekalian dua-duanya nolak. Maka gubernur bilang, saya diutus oleh Amir Mu'minin untuk memilih salah dari kalian jadi hakim. Kata Iyas, pilih dia saja. Tunjuk temannya. Karena dia lebih pintar daripada saya. Temannya lihat, ini Iyas mau celakakan saya. Tidak, wahai gubernur, pilih dia saja. Dia lebih pintar daripada saya. Saling nuduh-nuduh nih. Kata Iyas, begini saja. Suruh Anda, gubernur, tanya ulama-ulama besar di Irak. Ada Hasan Basri, ya. Ada Sa'id bin Musayyab, ada ulama-ulama besar. Tanya tentang kami berdua. Gitu kan? Kebetulan nama yang disebut Hasan Basri dan Sa'id bin Musayyab ini. Ini ulama besar memang. Tanya mereka, siapa yang direkomendasikan Anda pilih. Tapi si yang satu ini tahu. Ternyata Iyas memang tidak terlalu dekat dengan dua ulama ini, tapi ulama lain. Yang dua ini kenal dia. Gitu. Maka kata dia, Amir, wahai gubernur, jangan tanya. Karena keduanya hanya tahu saya, tidak tahu dia. Gimana cara gubernur bingung? Harus ada hakim di salah satunya. Gitu kan? Maka kata yang satu ini bilang, wahai gubernur, saya kasih solusi. Saya kasih solusi. Tapi saran saya pilih dia. Pilih Iyas ini. Kenapa? Karena demi Allah dan lebih pintar daripada saya. Sekarang saya sudah sumpah atas nama Allah. Gitu kan? Kalau saya benar, dengan sumpah saya, Anda tidak layak pilih saya. Karena saya sudah sumpah atas nama Allah dan lebih pintar. Kalau saya bohong, saya lebih layak, tidak layak jadi hakim. Jadi nggak ada pilihan, harus pilih dia gitu. Apa kata Iyas? Wahai gubernur, saya punya jawaban. Saya punya jawabannya. Kata gubernur, baik silakan. Dia bilang sebenarnya dia bersumpah atas nama Allah tadi supaya dia lolos dari jabatan. Setelah itu dia keluar dari sini, dia akan bayar kafarah puasa 3 hari. Kafarah sumpahnya. Maka kata gubernurnya, kalau begitu Iyas kau jadi hakim. Karena tidak ada orang yang bisa pahami tadi. Orang ini berbohong untuk menyelamatkan diri kecuali orang yang paham. Kau sekarang jadi hakim, gak bisa nolak. Makanya jadi hakim dia. Dan kisah pada jadi hakim banyak sekali. Cerdas sekali orang ini. Masya Allah gitu. Di antaranya pernah ada orang bertengkar. Yang satu si A sama si B. Mereka yang satu menganggap pernah meminjamkan uang kepada si B. Si A yang kepada si B. Si B pun kiri. Gak ada bukti, gak ada tulisan, gak ada bukti, gak ada saksi. Akhirnya si A mengeluhkan kepada pengadilannya Iyas. Masuklah ke dalam majelis tersebut. Iyas tanya kenapa? Lalu Iyas lihat si A mengatakan saya pernah kasih si fulan uang, tempatnya di sini di bawah sebuah pohon di suatu lokasi, jumlahnya sekian begini, di kantong warna ini gini-gini. Maka saya tuntut sekarang untuk dikembalikan. Dia janji kembalikan di hari ini. Ditanya si B. Si B bohong. Dia mengatakan, enggak, saya enggak pernah terima. Mana enggak ada buktinya? Saya enggak pernah tahu dia, enggak pernah apa-apa gitu. Ini kira-kira bagaimana cara menghakiminya? Kalau secara kasat mata, kamu enggak ada bukti ya? Ya sudah berarti enggak ada hak. Bukan begitu. Tapi Iyas cerdas. Dia bilang, baiklah kalau begitu. Tunggu sebentar. Dia bilang sama orang A yang tadi merasa terzalim ini, sekarang coba kau pergi ke pohon yang kau pernah kasih uang orang ini. Ini ke sana. Coba kau duduk sana, renungi sejenak. Mungkin kau teringat, mungkin bukan dia, mungkin orang lain. Mungkin kau teringat selama perjalanan kau pernah kasih, kau sudah pernah terima lalu kau kasih orang lain. Dan apalah. Dia bilang tidak, saya yakin. Tidak, pergi, ikuti saya. Pergilah. Orang itu ke sana. Sekian lama karena cukup jauh gitu. Iyas Al-Muzani ini rahimahullah mengatakan pada orang si B yang tertuduh ini, udah kamu duduk sini sampai temanmu balik ya. Lalu dia selesaikan perkara-perkara lain. Kata Iyas, begitu saya lihat dia sudah tenang, orang ini, si B, Iyas lagi pecahin masalah, tiba-tiba dia balik.
Menurut kau temanmu sudah sampai belum ke pohon sana? Oh belum, jauh. Orang itu jawab, karena spontanitas. Dia kan bohong. Orang kalau bohong tiba-tiba kalau dijebak bisa terungkap gitu. Oh berarti kamu ini yang maling. Begitu datang orang itu dihakimi dan dia akui akhirnya di penjara, dicambuk. Jadi ada pola-pola tertentu yang Allah berikan. Tapi kecerdasan ini teman-teman akan bisa muncul dengan dilatih, dibiasakan. Kita kalau membiasakan menghafal, hafalan jadi biasa, gitu kan? Saya biasa melatih diri saya sendiri dari dulu, saya masih kecil. Kalau saya lihat sebuah nomor misalnya atau alamat, saya tidak mau tulis. Saya pribadi, coba saya hafal nomor itu. Oh nomornya sekian, saya hafal. Saya berapa kali masuk ke satu lembaga, butuh KTP saya. Waktu diminta nomor KTP saya tulis. Bapak hafal ya? Iya saya hafal nomor KTP saya. Panjang kan? Tapi kita hafal, sekian hafal. Kalau tiba-tiba lupa KTP-nya gimana? Kadang-kadang orang malas, hafal nggak mau, karena selalu sudah ada. Kenapa nggak coba latih diri? Diasah itu, jadi biasakan menghafal. Jadi kita jadi biasa gitu. Kami dulu di Madinah sudah dilatih. Buku, ini bukunya kecil kalau begini. Kitab-kitab tebal. Kita harus baca semua, dihafal dalil-dalilnya. Gitu kan. Itu kalau kita biasakan, maka akan jadi terbiasa. Tapi kalau malas, nomor teleponnya berapa lagi? Disebut. Lupa saya. Sedikit-sedikit lupa. Ini kenapa lupa terusin? Karena sebenarnya tidak. Dia sama saya, sama orang lain kan gitu. Tergantung kita melatih diri kita. Kembali kepada syair tadi lanjutannya. Kata beliau, ilmu merupakan harta simpanan yang paling mahal. Barang siapa belajar ilmu tidak akan kehilangan kewibawaan dan harga diri. Mau orang caci maki dia, mau orang cari kesalahannya, nah dia berilmu tetap akan ada wibawanya. Kuasa Allah SWT. Dan memang teman-teman makin tinggi ilmu seseorang, maka makin tersasar padanya anak-anak panah musuh. Memang begitu. Ya, itu sudah umum. Makanya pepatah syair atau syair yang lain mengatakan sesungguhnya pohon yang akan dilempari batu yang berbuah. Ya. Jadi antum kalau Allah SWT lagi angkat derajatnya, apalagi dengan ilmunya atau dengan kelebihan yang Allah berikan, maka siap-siap saja. Cuma dengan ilmu kita tetap kokoh saja, tidak peduli dengan masalah itu. Itu dianggap sesuatu yang hiasan kehidupan yang Allah ingin menambah pahala kita. Ya. Lanjutnya kata beliau, raihlah ilmu dan kejarlah tujuan ilmu karena awal dan akhir dari ilmu selalu diterima. Maksudnya dimanapun ada ilmu itu datangi. Ini Bapak Ibu bersyukur kita di Indonesia ini Masya Allah banyak ustaz-ustaz dai-dainya pada datang ke tempat-tempatnya Bapak Ibu. Kalau zaman dulu enggak, mereka duduk di satu tempat baru mereka yang didatangi. Karena ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Ini kemudahan. Sekarang medsos di handphone kita sudah bisa kita tonton ceramah-ceramah sangat mudah, gitu kan? Maka ini jangan disia-siakan. Zaman dulu orang kalau mau belajar teman-teman, kadang-kadang untuk menerima satu hadis dalam sebuah riwayat, dalam sebuah kisah Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah melakukan perjalanan 2 bulan, sebulan jalan naik keledai, sebulan pulang naik keledai, cuma mau mengambil satu hadis. Nggak ada kayak kita sekarang media kita bisa baca, buku-buku sekarang bisa masuk di handphone kita, kitab-kitab sekian banyak bisa masuk di handphone kita, kita bisa baca setiap saat. Mau tidur, lagi duduk santai, lagi di teras, lagi di kendaraan, bisa kita baca. Teman-teman yang naik kendaraan umum, jangan cuma tahu lihat orang pakai baju apa. Nah, ini kenapa naik terlambat, ini mau jatuh, ini begitu. Buka handphonenya teman-teman, baca Al-Quran, baca ilmu. Nanti kita sampai tujuan tidak dirasa, sudah ada berapa ayat yang kita baca. Ada beberapa kisah yang kita dapatkan. Jangan kosong ini, sayang sekali. Kosong. Lampu merah itu 60 detik teman-teman, 1 menit itu bisa kita maksimalkan. Saya pernah pakai baca Al-Quran, itu bisa baca hampir setengah lembar Al-Quran. Daripada lihat ini helmnya orang warna apa, motornya merek apa, sibuk dengan itu apa ya? Selanjutnya Ibrahim bin Mas'ud Al-Ilbiri berwasiat kepada anaknya Abu Bakar, nama anaknya Abu Bakar. Aku memanggilmu bila kau memenuhi panggilanku, kepada kebahagiaanmu bila kau mau memikirkannya. Maksudnya sekarang aku panggil kau ini untuk memberikan kau nasihat wahai anak. Kalau kau ambil nasihat ini, maka kau akan bahagia. Bila kamu memiliki ilmu, ini nasihatnya, maka kamu akan menjadi imam yang ditaati saat kamu melarang dan memerintah. Kalau kau punya ilmu, kapan kau bicara, orang dengar. Oh ini nggak boleh, orang tinggalkan. Oh ini boleh, orang lakukan.
Artinya berilmulah kan. Ilmu akan membuka kegelapan dari pandangan mata. Gak ada lagi yang buram. Semuanya kau tahu ini boleh atau tidak boleh. Dan menunjukkan kepada jalan yang lurus ketika kamu tersesat. Kapan kau tidak tahu apa yang harus kau lakukan, atau kapan kau sedang menyimpang dari kebenaran, maka ilmu akan mengingatkan. Ilmu memberikan mahkota dalam hidupmu, maksudnya penghormatan. Dan kau akan berpakaian keindahan, walaupun kamu sedang telanjang. Maksudnya di sini bukan berarti disuruh telanjang, tidak. Kalaupun pakaianmu adalah pakaian yang biasa, tapi karena kau berilmu, Allah akan muliakan kau di mata manusia. Kemanfaatan ilmu akan selalu kamu raih selagi kau masih hidup. Dan nama besarmu akan selalu dikenang ketika kamu tiada. Dengan ilmu saja. Ilmu itu memuliakan orang. Belajar, terus belajar sampai kita rasa kita sudah punya bagian dari ilmu itu, sudah kompeten di bidangnya, ajarkan kepada orang. Praktekkan dalam hidup, ajarkan kepada orang. Ilmu adalah pedang tajam yang tidak akan pernah meleset. Kita kalau belajar benar, maka dia akan pedang tajam yang tidak akan meleset. Maksudnya akan tepat sasaran. Ia akan mampu menebas semua musuh bila kau menghendaki. Dengan ilmu kita punya argumentasi untuk melawan musuh. Harta simpanan yang tidak kenal punah dan habis. Mudah dibawa kemana saja. Ilmu itu. Kita kalau mau bawa harta, materi, itu banyak sekali. Ilmu walaupun berkitab-kitab kita hafal, banyak, tidak ada mengambil tempat di tubuh kita ini. Jadi bagian kecil saja. Akan bertambah bila banyak diinfakkan, diajarkan. Dan akan berkurang bila kau menutup telapak tangan dari infak. Saya kau tidak mau ajarkan. Jikalau kau sudah merasakan manisnya ilmu, maka kamu akan terus belajar mengalahkan yang lain dan bersungguh-sungguh. Ini teman-teman yang bisa dirasakan ya. Kalau kita sudah cinta terhadap ilmu itu luar biasa. Rasanya kering kalau nggak ada ilmu itu. Rasanya tidak nyaman kalau nggak hadir di majelis. Saya tahu ada beberapa ikhwan, Masya Allah, di mana saya isi pengajian selalu ada. Hadir terus. Mereka tidak merasa, Ustaz kalau sehari nggak ngisi atau nggak ikut pengajiannya sudah rasanya lain gitu. Mereka sudah ketagihan karena sudah merasakan manisnya ilmu. Ilmu itu enak, manfaatnya besar. Tidak ada sesuatu yang membebani kita dengan ilmu itu, malah meringankan banyak beban. Jangan sampai kamu tertipu, kata beliau, oleh hawa nafsu dan kenikmatan dunia, sehingga kau akan terfitnah. Maksudnya, kau sibuk dengan dunia, akhirnya kau lupakan majelis ilmu. Ini masih ingat saya pernah sampaikan kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Walaupun saya yakin Bapak Ibu banyak lupa, jadi saya ingatkan kembali. Beliau pernah masuk ke pasar Madinah, lalu Abu Hurairah waktu masuk, orang-orang pada tahu ini sahabat Nabi, ahli ilmu. Jadi orang-orang pada merumuni Abu Hurairah. Lalu dia mengatakan, kenapa saya melihat kalian masih berkumpul di pasar ini sementara harta warisan Nabi lagi dibagi-bagi? Maka mereka bilang, di mana harta warisan Nabi dibagi-bagi? Kata Abu Hurairah, di masjid beliau. Karena kan rumah Nabi sama masjid bersebelahan. Yang orang bayangkan ini pedangnya Nabi, perisainya Nabi, sendalnya Nabi, apalah panci-panci mungkin Nabi pernah pakai gitu kan. Maka orang pada tinggalkan semua. Kata Abu Hurairah, pergilah ke sana. Lalu beliau jaga barang-barang dagangannya. Sendiri Abu Hurairah di pasar. Satu pasar pedagang itu. Karena pedagang pikirannya untung saja terus gitu kan. Maka pergilah di sana. Cari warisan. Mana warisan? Tiba di masjid. Lama terus mereka kembali lagi. Lalu Abu Hurairah tanya, bagaimana? Dia bilang, kami tidak melihat apa yang anda bilang oleh Abu Hurairah. Memang apa yang kalian lihat di masjid? Ya kami lihat ada orang lagi duduk dalam majelis ilmu. Ada orang lagi sholat. Ada lagi berdoa. Ada lagi berzikir. Kata dia, celakalah kalian. Itu warisan Nabi SAW yang saya maksudkan. Artinya kalian sampai tinggalkan majelis ilmu gara-gara dagang terus. Lupa dengan majelis ilmu itu. Teman-teman yang punya toko-toko dagangan, bawa radio kecil, alat, apakah dengar. Dia cuplikan lagi, tunggu konsumen belanja. Belajar akhir dan utuh. Gak ada lagi waktu tanpa belajar ini. Jelas gak ini? Hah? Janji ya? Jadi mulai sekarang harus dengar selalu majelis ilmu. Dengarkan ilmu. Jangan sampai indahnya dunia mengalihkanmu dan perhiasan dunia membebanimu sehingga kamu lupa ilmu. Jadi boleh kita dagang, boleh kita menikmati mobil, rumah, pakaian, silakan. Tapi harus dikemas dengan ilmu. Tidak boleh kosong dari ilmu.
Supaya kita tahu makanan, minuman, kendaraan, rumah, pakaian, pasangan hidup, mana yang halal, mana yang haram nih. Jadi kita terkontrol. Ruhmu akan sampai kepada derajat ketinggian pada saat kau meninggal nanti, walau kamu tidak makan dan tidak minum, pasti akan dimuliakan karena kau punya ilmu. Tetaplah istiqomah. Setelah kau belajar, istiqomahlah, konsisten. Yang sudah tahu haram, jauhi, yang tahu perintah, kerjakan. Dan ambillah sikap kesungguhan, serius dalam menerapkan ilmu itu. Sebab bila Allah memberimu ilmu, kamu akan merasakan manfaatnya. Ini masih berlanjut syairnya beliau ya. Wasiat seorang ayah kepada anaknya. Jika kamu diberi ilmu yang banyak, maka umat manusia akan berkata, sungguh engkau menjadi orang alim. Artinya orang akan mengatakan kau adalah orang yang pintar. Maka jangan terlena dari pertanyaan Allah atas pujian itu. Betulkah engkau telah alim? Maksudnya kalau sampai kau sudah istiqomah, nanti kau akan mulai dikenal. Padahal kau dikenal, orang mulai muji, oh si fulan pintar ya, ulamanya umat Islam dan. Ingat, Allah akan tanya tentang pujian-pujian tersebut. Benar enggak kau ini seorang alim? Belajar benar dan mengajarkan benar. Tidak ada unsur duniawianya. Inti ilmu adalah takwa kepada Allah. Kalau kau mau tahu ilmu benar atau tidak, dia akan menambah kepatuhanmu pada Allah. Inti ilmu adalah takwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, bukan perkataan orang. Kamu sudah menjadi tokoh. Artinya ada pujian orang, tidak ada pujian orang, dia tetap akan mengajar. Sebaik-baik pakaian adalah ihsan. Setelah kau bertakwa, maka kau akan berpakaian dengan ihsan. Apa itu ihsan? Kau selalu merasa dirimu diawasi oleh Allah. Itu puncak daripada hasil atau buah ilmu itu. Namun, kami tidak lihat kamu telah mengenakan pakaian kehinaan. Ya. Artinya, kalau kau sampai pada tingkat ihsan, kau merasa selalu diawasi oleh Allah, maka kehinaan akan hilang dari kamu. Bila keilmuanmu tidak bermanfaat, tidak kau terapkan dalam hidupmu, tidak kau ajarkan kepada orang, maka lebih baik kamu tetap dalam keadaan bodoh. Artinya apa gunanya kau belajar kalau kau tidak praktikin dan tidak ajarkan? Apabila pemahamanmu berada dalam kesesatan, maka alangkah baiknya bila kamu tidak paham. Artinya dalam penutupan syair beliau nasihatnya kepada anaknya, kalau kau pun mau belajar dari sumber yang benar, supaya memang ilmu yang kau dapatkan juga benar. Suatu saat keilmuanmu akan berbicara di tengah umat dan akan ditulis orang apa-apa yang kamu sembunyikan. Ya, maksudnya ini apa yang kau rahasiakan pun dari amal solehmu, orang tidak tahu. Allah punya cara pada saat kau meninggal akan mengenang atau akan dikenang sehingga bisa menjadi tambahan amal soleh untukmu. Orang-orang yang berilmu, subhanallah, kisah-kisah mereka dari orang-orang soleh sebelum kita ternukil kepada kita. Dan mungkin mereka tidak sengaja menukil atau tidak menukil kisah mereka, tapi ada saja yang menceritakan setelah mereka meninggal. Orang berilmu mulia pada saat hidup, mulia juga pada saat meninggal dunia. Wasiat yang lain adalah Imam Malik rahimahullah berkata, tidak boleh mengambil ilmu dari 4 orang dan boleh dari selain mereka. Jadi beliau kasih batasan, tidak boleh ambil ilmu dari 4 orang ini, tapi boleh ambil dari selain mereka. Yang pertama, tidak boleh mengambil ilmu dari orang bodoh dan hilang akalnya. Jadi kalau dasarnya orang bodoh, maksud dalam orang bodoh bukan ahli di bidangnya. Kita mau dengar agama dari orang agama, kita mau belajar listrik dari ahli listrik, kita mau belajar apalah, ya. Arsitek kita dari arsiteknya, jadi kita tahu bidangnya. Ya. Yang kedua, Imam Malik dari ahli bid'ah yang mengajar pada kebid'ahan atau jauh dari agama. Bid'ah artinya lawan sunnah, hindari ya perintah-perintah yang berbeda atau bertolak belakang dengan wahyu. Yang ketiga, orang berdusta dalam meriwayatkan ucapan manusia. Artinya ada orang kadang-kadang menukil kisah-kisah yang dikarang-karang, tidak ada cerita itu. Teman-teman kalau hadir dalam majelis ilmu yang benar, maka yang dinukil kisah nyata selalu. Terjadi begini dari seorang sahabat, dari seorang tadi. Tidak ada rekayasa. Ada orang ingin memberikan pemahaman pada orang lain tapi bohong, cerita bohong. Cerita tentang alam jin, cerita tentang alam ini, alam itu yang tidak masuk akal gitu. Tapi tujuannya baik, hanya untuk membuat orang paham. Ini nggak boleh sembarangan gitu. Imam Malik malah melarang ambil ilmu dari orang seperti ini. Yang keempat, dan tidak boleh mengambil ilmu dari tokoh yang dianggap baik dan soleh, namun tidak bisa memilah di antara hadis yang dia sampaikan. Maksudnya adalah orang itu bukan orang yang dia nukil semuanya lah, mau benar atau salah semua dinukil. Walaupun ada salah diingatkan dia tidak mau kembali.
Hanya dia pikir karena dia sudah terkenal, udah nggak mau tahu. Salah, malu untuk diingatkan. Ini keliru. Menuntut ilmu yang benar teman-teman tidak ada gurur, tidak ada rasa sombongnya. Salah diingatkan. Ya. Saya pernah baca sebuah hadis, kemudian saya sebutkan periwayatnya, riwayat Imam Muslim. Ternyata memang riwayat Imam Bukhari. Ada seorang ikhwan Zahullah yang datang kepada saya. Ustaz, tadi hadisnya itu saya baca di buku, tadi dipotong riwayat Imam Bukhari. Ustaz, ini salah sebut. Oh iya benar, salah. Saya langsung luruskan. Bukan aib. Kenapa harus malu? Kalau merasa oh ini karena murid saya nggak boleh dengar, enggak. Bahkan dari anak kecil pun kita dengar. Ya. Bagaimana tadi contoh Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar mendengarkan dari anak-anak kecil. Nah kalau itu benar kita dengarkan. Jangan bilang oh kamu anak kecil ngerti apa. Padahal sebenarnya kita tahu yang disampaikan benar. Ya. Malik bin Anas berkata juga sungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambilnya. Saya akan tutup dengan statement ini. Insya Allah karena sudah masuk waktu dulu dan ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Badi'uz Zaman Al-Hamadani, kata beliau, kata penulis buku berkata, ilmu memiliki sasaran yang sangat jauh. Tidak bisa diburu dan diraih oleh orang tercerah. Kalau ada orang dasarnya niatnya tidak benar, dia hadir majelis ilmu hanya untuk cari-cari kesalahan orang, tidak bermanfaat ilmu itu buat dia. Tidak bisa dilihat dalam mimpi, tidak bisa dikendalikan dengan tambang, dan menarik dengan tali misalnya. Dan bukan warisan nenek moyang. Maka ilmu ibarat sebuah tanaman yang tidak hidup kecuali di tanah yang dipenuhi dengan kesungguhan atau diraih dari hujan taufik penuh dengan keberkahan. Maksudnya Allah berikan untuk memudahkan buat dia. Atau dengan tabiat yang bersih dari penyelewengan dan semangat ruh yang terus menerus atau kesabaran sebagai siraman yang bermanfaat. Ilmu merupakan tujuan yang tidak bisa diraih kecuali dengan tersungkur di tanah liat, mengangkat sebongkah batu besar, mengusir perasaan jengkel dan kesal, mengarungi lautan yang sangat berbahaya, betah begadang, banyak merenung dan mengasah akal pikiran. Artinya ilmu itu akan didapatkan dengan kesungguhan. Semua kesimpulan dari penyampaiannya adalah sungguh-sungguh, serius, ikhlas, maka akan didapatkan itu. Tidak ada ilmu bisa ditarik dengan tambang, tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak. Memang dia ilmu harus dengan cara belajar. Allahu a'lam. Nanti kita lanjutkan insyaAllah pertemuan akan datang dengan sisanya. Masih berlanjut tentang ilmu dan juga para ulama. Dan kita akan lanjut insyaAllah kami serahkan dengan statement Imam Syafi'i rahimahullah. Itu saja. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.